Ledakan menggema di pelabuhan Rusia, Odessa terbakar sebagai balasan, dan di kedalaman laut muncul klaim drone kamikaze Ukraina menghantam kapal selam Rusia. Ironinya, semua ini terjadi saat P-8A Poseidon Amerika Serikat melayang tenang hanya beberapa mil dari titik serangan. Bukan di garis depan, bukan di parit Donbas, melainkan di laut internasional yang netral. Apakah ini sekadar kebetulan operasi atau potongan puzzle eskalasi yang disengaja? Tahan dulu kesimpulan, di bagian akhir ada satu ironi sunyi yang membuat episode ini jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Inilah aksi saling serang Rusia-Ukraina bagian ke-23. Memasuki akhir 2025, peta perang Ukraina menunjukkan garis depan yang kian padat dan rapuh. Di Donetsk, tekanan terpusat di Mirnograd dan Pokrovsk, dengan klaim kemajuan Rusia berhadapan dengan laporan infiltrasi dan perlawanan Ukraina. Institute for the Study of War alias ISW melalui peta interaktif beresolusi tinggi menilai kontrol wilayah hingga tingkat jalanan memperlihatkan pertahanan berlapis dan pergeseran kecil namun berdampak. Di luar darat, kedua pihak makin bergantung pada drone jarak jauh dan rudal memindahkan pusat gravitasi perang. Puncaknya, eskalasi terbaru berujung pada saling hantam infrastruktur energi, pelabuhan, dan armada laut, memperluas medan konflik dari parit ke sistem vital. Jika peta menunjukkan kemana perang bergerak, maka kronologi berikut menjelaskan bagaimana dan seberapa cepat eskalasi itu terjadi. Gelombang awal eskalasi muncul di Laut Hitam ketika Ukraina melancarkan serangkaian serangan terhadap tanker sipil yang diklaim sebagai bagian dari armada hantu Rusia, jaringan kapal yang diduga digunakan Moskow untuk mengekspor minyak dan menghindari sanksi. Setidaknya 2 tanker diserang di perairan dekat pantai Turki, termasuk insiden di zona ekonomi eksklusif Turki. Serangan lanjutan dilaporkan menargetkan tanker Mid Volga 2 yang disebut dihantam drone kamikaze. Kiev menilai tanker ini sebagai target sah karena menopang pendanaan perang Rusia. Sebaliknya, Moskow menyebutnya aksi terorisme maritim, memperingatkan bahwa Ukraina harus diputus dari laut, sebuah ancaman yang langsung mengarah ke Odessa. Ketegangan ini pun menyeret Turki ke posisi sulit karena insiden terjadi di sekitar wilayah yuridiksinya dan menyentuh isu keselamatan navigasi internasional. Di darat dan udara, fase ini ditutup oleh serangan Ukraina berskala besar ke infrastruktur energi Rusia. Pada malam tanggal 11 Desember, Ukraina meluncurkan operasi drone rudal gabungan terbesar sepanjang sejarah. Hampir 300 drone, propeller dan jet, serta rudal jelajah menghantam target di Rusia Barat dan Tengah, membentang lebih dari 2.000 km. Sasaran utama adalah 5 fasilitas energi yang dilaporkan terbakar, disertai 4 pangkalan udara. Bahkan, sebuah platform minyak Lukoil di Laut Kaspia sekitar 1.500 km dari titik luncur terdekat dilaporkan terbakar, menandai pertama kalinya Ukraina menyerang target di kawasan itu. Rusia mengklaim sebagian besar serangan berhasil digagalkan, namun citra satelit, laporan media independen, dan unggahan warga menunjukkan kebakaran, ledakan sekunder, dan gangguan produksi, di mana skala serangan ini mengirim pesan strategis. Energi Rusia kini berada dalam jangkauan rutin Ukraina. Balasan Moskow datang dengan cepat dan masif. Pada malam tanggal 12 hingga 13 Desember, Rusia meluncurkan 495 drone dan rudal ke Ukraina, salah satu serangan udara terbesar di tahun ini. Lebih dari 465 drone tipe Shahid dan varian lain diluncurkan dari berbagai arah, disertai rudal balistik Iskander, Kinzhal, Kaliber, dan rudal jelajah darat. Target utama adalah infrastruktur energi dan pelabuhan, terutama di Odessa Oblast. 2 pelabuhan utama Odessa dan Kornomorsk diserang, merusak 3 kapal milik perusahaan Turki, termasuk kapal pengangkut bahan pangan. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan gencatan senjata terbatas untuk fasilitas energi dan pelabuhan, sebuah ironi diplomatik yang tajam. Di darat, serangan Rusia menyebabkan pemadaman listrik luas dan di setidaknya ada 7 wilayah Ukraina,
Lebih dari 1 juta pelanggan dilaporkan kehilangan listrik. Odessa bahkan mengalami pemadaman listrik, air, dan pemanas secara bersamaan. Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh ratusan drone dan sebagian rudal, namun puluhan target tetap terdampak. Mulai tanggal 14 Desember, Ukraina kembali mengambil inisiatif dengan serangan presisi ke depo minyak dan fasilitas energi Rusia di Volgograd, Krasnodar, Saratov, dan juga wilayah lainnya, termasuk target di Crimea yang diduduki. Depot Uryopinsk dan kilang Avivsky dilaporkan terbakar. Beberapa fasilitas ini bukan kali pertama diserang, menunjukkan kampanye sistematis untuk menggerus kapasitas produksi dan juga logistik Rusia. Sorotan utama tertuju pada pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossiysk, di mana Ukraina mengklaim menggunakan drone laut untuk menyerang aset bernilai tinggi, termasuk kapal selam kelas Varsavyanka. Rusia membantah keberhasilan serangan tersebut dan merilis video yang menunjukkan kapal selam mereka masih utuh di permukaan. Namun, analisis citra satelit resolusi tinggi menunjukkan kerusakan di area dermaga, memunculkan pertanyaan tentang kerusakan bawah air yang tidak ditampilkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana seluruh serangan itu mengguncang politik global dan arsitektur keamanan internasional. Ketegangan Rusia dengan Uni Eropa dan NATO memasuki fase paling sensitif ketika serangan ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossiysk terjadi beriringan dengan kehadiran pesawat pemburu kapal selam Amerika Serikat P-8A Poseidon hanya beberapa mil dari lokasi. Secara resmi, Washington dan NATO menegaskan tidak terlibat langsung. Namun bagi Moskow, irisan waktu dan ruang ini cukup untuk memicu kecurigaan yang serius. Dugaan yang berkembang bukan sekadar soal dukungan intelijen, melainkan kemungkinan pengawasan langsung dan bantuan navigasi terhadap drone laut atau bawah laut Ukraina. Inilah wilayah abu-abu modern, perang tanpa tanda tangan, keterlibatan tanpa deklarasi. Spekulasi ini diperparah oleh sensitivitas target. Kapal selam terlebih yang berpotensi membawa senjata strategis, menyentuh ranah doktrin nuklir Rusia. Meski satu insiden belum tentu memicu respon ekstrim, narasi eskalasi tak terhindarkan kian sering terdengar di media dan elit Rusia. Kekhawatirannya sederhana namun berbahaya. Jika pelabuhan dan armada inti dapat ditembus, maka pencegahan konvensional Rusia di Laut Hitam ikut tergerus. Di Eropa, eskalasi militer berjalan paralel dengan perpecahan politik. Rencana Komisi Eropa untuk mengambil alih aset Rusia dibingkai dengan pinjaman reparasi bagi Ukraina. Menghadapi penolakan terbuka dari 7 negara, yakni Belgia, Hungaria, Slovakia, Italia, Bulgaria, Malta, dan Ceko. Belgia berada di posisi kunci karena menyimpan mayoritas aset Rusia yang dibekukan di Euroclear. Penolakan ini bukan semata soal hukum, tetapi juga strategi. Kekhawatiran bahwa ekspropriasi permanen akan menutup pintu perundingan damai dan memecah Uni Eropa dari dalam. Akibatnya, aset Rusia cenderung tetap dibekukan selamanya, menghasilkan bunga untuk Ukraina namun tidak disita penuh. Di luar barat, China dan Israel memainkan peran yang lebih sunyi namun signifikan. Beijing dilaporkan terlibat dalam rantai produksi amunisi Rusia melalui Belarus, menandakan dukungan struktural jangka panjang tanpa keterlibatan militer langsung. Israel, di sisi lain, tetap menjaga hubungan pragmatis dengan Kiev. Kemunculan kembali pesawat kargo raksasa AN-124 di Bandara Ben Gurion dan dugaan pengiriman sistem pertahanan udara menegaskan posisi Tel Aviv yang ambigu, membantu Ukraina namun menghindari konfrontasi terbuka dengan Moskow. Di tengah semua ini, jalur diplomasi belum mati. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan kembali bahwa Ukraina tidak akan mengakui Donbas sebagai wilayah Rusia, baik secara de jure maupun de facto. Pernyataan ini menutup satu pintu namun membuka diskusi lain. Jaminan keamanan jangka panjang. Uni Eropa merilis 6 poin rencana jaminan keamanan bersama, mencakup dukungan militer permanen, pembentukan pasukan multinasional dalam Coalition of the Willing, mekanisme pemantauan gencatan senjata, jaminan hukum respon otomatis ataupun agresi baru, pendanaan rekonstruksi dengan aset Rusia yang tetap dibekukan, serta jalur aksesi Ukraina ke Uni Eropa.
Resikonya jelas, salah hitung di Laut Hitam atau serangan terhadap target strategis dapat menyeret NATO lebih jauh, bahkan tanpa niat awal. Namun skenario deeskalasi juga ada, mulai dari gencatan senjata terbatas untuk energi dan pelabuhan, hotline militer Rusia NATO, hingga kompromi bertahap soal keamanan regional. Ironisnya, justru setelah eskalasi terbesar, wacana gencatan laut mulai terdengar. Pertanyaannya kini, bukan siapa yang mampu menyerang lebih jauh, tetapi siapa yang berani berhenti lebih dulu.